Jadi kalau orang Islam sudah tidak ada perhatian terhadap Islam, tidak punya suatu semangat, tidak punya suatu ghirah, dicaci maki, ya wis, tidak campur aduk hak dan batil, nurut, dan sebagainya, ya sudah. Islam hanya tinggal lagu-lagu di kaset saja sudah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mempunyai suatu keyakinan bahwa menegakkan agama Allah itu merupakan satu kewajiban. Menolong agama Allah itu merupakan satu kewajiban. Dan siapa saja orang yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Itulah cara Allah untuk menangkal, menggagalkan usaha orang kafir dalam memadamkan Islam. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan dibekali dengan membawa Al-Quran, agama yang benar, petunjuk Al-Quran, agama yang benar, Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkannya dari semua agama. Jadi di ayat ini jelas sekali, untuk dimenangkannya dari semua agama yang ada. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dia ingin menghancurkan Islam kok malah Islam di sini. Dan ayatnya sama. Baik yang 33 maupun yang 9 sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sama. Nah, dari dua ayat itu baik mengenai rencana, keinginan orang kafir untuk menghancurkan Islam, tapi kita alhamdulillah dengan membaca ayat berikutnya kita yakin Islam tidak bakal hancur. Tetapi saya katakan Islam bisa musnah dari Indonesia. Seperti halnya Islam pernah jaya di Andalusia berapa tahun yang kemudian hancur. Maka kalau kita bicara Islam di Indonesia akan bisa hancur, bisa musnah kalau umat Islam Indonesia sudah tidak ada perhatian terhadap agama Islam. Jadi kalau orang Islam sudah tidak ada perhatian terhadap Islam, tidak punya suatu semangat, tidak punya suatu ghirah, dicaci maki, ya wis, tidak campur aduk hak dan batil, nurut, dan sebagainya, ya sudah. Islam hanya tinggal lagu-lagu di kaset saja sudah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mempunyai suatu keyakinan bahwa menegakkan agama Allah itu merupakan satu kewajiban. Menolong agama Allah itu merupakan satu kewajiban. Dan siapa saja orang yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Itu janji Allah. Dan janji Allah itu pasti. Allah tidak akan janjeni yang sifatnya ngambang. Insya Allah tidak ada. Bagi Allah tidak ada insya Allah, sudah pasti. Salah satu janjinya Surat 47 ayat 7. Itu salah satu janjinya. Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itulah janji Allah. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, jika, nah, tinggal orangnya mau nolong, ditolong. Jika tidak nolong, ya tidak ditolong. Nah, makanya didahului dengan jika. Kalau jika ini dihadapkan pada kita, jika kamu menolong agama Allah, tapi pada ayat yang lain, jika Allah menolong kamu. Nah, jadi walian ini. Ini kan jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Sekarang ayat lain, jika Allah menolong kamu, nah, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu. 360.
sama-sama jika, tapi yang satu diarahkan ke kita, yang satu Allah ini. 3:160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu sesaat itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sama-sama jika. Iya, beda. Tapi jika yang pertama ditujukan kepada kita, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Tapi yang kedua, jika Allah menolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Oleh karena itu kita sangat berharap pertolongan Allah. Karena kalau kita tidak ditolong oleh Allah, siapa yang akan menolong kita? Ya, nah, sama dengan ayat yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya. Itulah ayat-ayat buat kita supaya kita selalu punya semangat. Kalau ingin ditolong oleh Allah, tulungan agama Allah. Menolong agama Allah itu banyak cara. Termasuk kita ngaji seperti ini adalah juga dalam rangka menolong agama Allah. Melihat anak yatim yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya dan sebagainya, lalu kita urunan membiayai mereka. Melihat orang-orang miskin yang akan dimurtadkan, lalu kita tangani bersama. Ini adalah juga salah satu di antara cara menolong agama Allah, dan masih banyak lagi.